Selalu ada keajaiban guys. Nah, di tahun 2023 sudah mulai terjadi tren penurunan karena COVID-nya sudah enggak, orang kembali normal. Efeknya apa? Penjualan pun saya turun. Yang tadi saya udah punya pasukan itu udah berapa? 6 orang kalau enggak salah ya. Untuk handle udah ada yang tim packing, udah ada yang admin tuh paling banyak 3 orang waktu itu. Sekali jebrot, yang tadinya saya pegang sendiri, saya punya admin, punya ini. Terus saya dari ngontrak kecil, saya sekarang ngontrak rumah. Tapi perjalanannya tidak semulus itu. Ternyata landing sampai di tahun 2024. Bulan apa kemarin itu saya nyerah. Saya udah, admin saya udah ngomongin, aku nggak bisa gaji lagi. Karena kalau penjualannya, kalau mau membantu aku, jadilah untuk membantu kita kejar target. Supaya nge-push penjualan kita bisa up, supaya kita bisa bertahan. Dan dia menyerah, akhirnya saya pegang lagi sendiri guys. Itulah roller coaster gitu. Gila saya bilang. Yang tadi sudah nyaman, everyday saya sudah rebahan, IA gitu. Ternyata harus gulung lagi guys. Das, keajaiban datang kembali. Dan yang terjadi, saya jalankan. Yang tadinya tuh saya, jawab admin itu tangannya udah kaku guys, karena udah saking lamanya saya udah berapa tahun, setahun atau 2 tahun itu saya udah jarang banget gitu loh. Itu harus memulai lagi. Yang tadinya saya udah bete banget ya, udah ngadepin itu udah gitu, karena emang saya udah stuck, udah nggak ke situ. Tapi caranya Allah berbeda teman-teman, selalu ada keajaiban gitu ya. Saya dipaksa belajar lagi, saya ngadmin lagi, ngadmin, packing, bahkan produksi, overall saya turun, saya handle sendiri teman-teman. Karena memang nggak ada pasukan yang ada udah lost semua. Saya benar-benar sendiri. Istri saya kerja, saya harus sambil ngurus anak mantau. Yang tadinya mantau tinggal anak, udah setiap hari kerjaan saya mengantar jemput anak aja. Sekarang harus turun lagi di usaha dan kondisinya langsung terus bertahan. Tapi itu hidup masih bisa jalan kok. Dan pada saat ini saya pun juga ngambil pembayaran rumah lagi gitu ya. Walaupun satu, saya janji saya nggak mau riba. Saya boleh rumah nawarin, saya mau ambil, tapi saya nggak mau riba. Saya takut lagi hancur lagi kayak tadi teman-teman. Tapi ya berat juga ini, walaupun nggak riba, namanya hutang. Saya jadi akhirnya yang tadinya zero hutang, saya pun punya hutang kembali, dan bisnis saya pun juga ambrol. Das! Dan today, kayak hari ini pun, hal-hal yang kayak gitu masih terjadi teman-teman. Kondisi saya masih sulit, kondisi ini, tapi ya saya coba melakukan hal yang kadang-kadang saya coba sendiri juga nggak di luar nalar saya sendiri. Saya punya rekening 300.000, saya langsung bayarkan, ceprot aja, saya lilah aja. Karena saya dengar, apakah kamu punya tanggungan, apa punya debt, kalau memang ada, dahulukan. Ya sudah, saya coba jajal aja. Saya yakinkan, gantungkan diri saya ke Gusti Allah. Jadi, kadang, saya tuh sering sekali terjadi keajaiban seperti ini teman-teman. Jadi, saya nggak ada dana sama sekali, tiba-tiba kayak gitu. Yang tadinya saya udah punya backup, udah plan bagus, nama Allah didas, dilenyapkan. Kok bisa ya? Dalam hati, ya Allah, satu pelajaran. Kalau saya gantungannya ke pembeli, saya punya dana, saya punya duit ratusan juta, saya taruh gitu ya, saya sudah buat backup aman, ternyata tidak bisa. Kalau gantungannya itu ke manusia, ke orang, kacau guys, kacau, bisa jungkir jembalik. Makanya saya kemarin pas dengerin ceritanya Arie Untung dengan siapa tuh yang orang Korea, ternyata di Korea 60% orangnya ateis, dan kesana kalau mereka udah mentoknya udah parah, mereka harakiri, bunuh diri, karena memang gak ada kenal Tuhan gitu. Dalam hati, masih bersyukur saya ya. Kalau saya stres gila, saya menangis, saya soal tahajud, masih ada kesempatan saya mulai dipahamkan itu. Ya Allah, terima kasih, rasa syukur. Saya sebangkrut-bangkrutnya saya masih banyak Tuhan. Masih ada kepercayaan ke sana. Jadi emosi yang udah meledak, yang stres bisa membuat kepala remuk redam, bahkan bisa mengarahkan ke hal seperti itu, bisa tersalurkan dengan cara apa? Kita punya Tuhan, lillah bahasa saya gitu. Jadi keseharian saya benar-benar sekarang ini ya belajar itu, melatih diri saya supaya lillah. Pada saat ada duit, ada dana, ya udah bersyukur. Tapi pada saat kita nggak ada, bahkan membayar pun nggak mampu, saya juga melatih kuat, jangan stres. Allah Maha Kaya. Dan saya sandarkan benar-benar ke sana. Saya sehari-hari kadang nggak laki kayak gini, nggak ada uang. Enjoy aja. Jadikan saya motivasi, bergerak. Saya belajar ngonten, saya belajar jualan. Kadang-kadang tiba-tiba muncul guys, ada yang pesan langsung, nggak kaleng-kaleng. Kayak di bulan apa kemarin, orang-orang tiba order 5 juta.
Bukan saya pengen memamerkan, enggak, karena itu bagi saya mau 5 juta, mau 100 juta, biasa aja. Itu semua dari Allah. Yang penting bersyukur, alhamdulillah. Yang perlu saya latih dalam diri saya adalah apa, teman-teman? Supaya saya kalaupun nggak ada tetap bersyukur. Saya ingat banget kata-katanya motivasi dari Mas Oke. Mungkin teman-teman saya silakan cari Magnet Money kalau nggak salah dia itunya. Kondisi apapun, kalau kamu pengen banyak duit, sedekahlah duit. Katanya gitu. Kalau pengen kamu gak kekurangan makan, sedekahlah makanan. Dan yang terpenting apa? Apapun kondisinya, bersyukur. Ini sebenarnya kayak klise, teman-teman. Pelajaran kita sehari-hari kita dengar dari ustadz, dari guru, bersyukur. Tetapi coba kondisi lagi kolek, kondisi lagi berat, lagi ambrol, terus kita suruh bersyukur. Apa enggak? Apa-apaan ini? Gitu kan? Mana mungkin uang rupiah aja nggak punya kok suruh bersyukur, jancuk lah gitu kan. Tetapi benar, teman-teman, semua itu tentang pikiran kita. Aku dulu benar-benar hampir tiap hari stres, mumet, pening, pala, penyakitan. Sekarang ya ada duit, alhamdulillah. Nggak ada ya santuy aja. Santuy maksudnya pikirannya coba tak tenangkan. Kalaupun nggak saya tertekan, wajar tetap tertekan. Cepet. Ya Allah, saya punya Allah, saya yang penting action. Saya nggak mau terbebani. Yang saya lakukan apa? Kalau saya mentok ya segala macam, saya doa masih stres aja gitu. Kalau udah namanya manusia kan tertekan, gimana mau ini? Yang saya lakukan apa? Angkat barbel, angkat beban. Pokoknya saya nggak mau kena stres. Maksudnya tertekan terus-terusan nggak mau. Saya dapat langsung gimana solusinya. Dan akhirnya ya sekarang apa? Yang terjadi apapun, dah lillahi ta'ala aja. Dan kebetulan alhamdulillah selalu diberikan jalan sama Allah. Sesulit apapun. Kondisi sekarang masih berat, ya, tapi saya tetap berusaha mencari jalan, mencari ini. Bersyukur, dan pada saat mau udah mentok, udah di titik red, solusi muncul. Dan kayak tadi pun saya coba mencari solusi lagi. Saya coba belajar TikTok affiliate dari YouTube, jadi konten YouTube seperti ini. Ternyata konten ngawur saya di YouTube, teman-teman, itu pembelajarannya ada lagi. Sekarang saya belajar TikTok affiliate, itu bisa saya terapkan di sana. TikTok affiliate bagi yang awal-awal kayak saya, salah satu caranya apa? Brutal konten. Kita bikin konten sebanyak-banyaknya, apalagi kalau nanti konten udah berkualitas, tentu bertumbuhnya mulai bagus dan lebih cepat. Tapi minimal untuk dikenal, karena di sana kita berjualan karena namanya affiliate, salah satunya adalah brutal konten, dan itu sudah saya lakukan di YouTube, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nonton YouTube saya ini isinya kok kacau ngawur, memang saya paksa diri saya, karena saya bukan seorang konten kreator. Saya bukan orang ahli yang bisa ngomong ceplas-ceplos jago dengan terdefinisi, dengan terkonsep. Saya ini praktek, teman-teman, belajar ngomong, belajar ngoceh, belajar ngerekam. Kalau teman-teman telusuri dari video-video saya yang dulu, saya tuh pernah pulang kampung bawa HP kayak gini, naik motor, suaranya kan gitu, terus oleng-oleng. HP saya belum ada peredamnya, saya dicelak teman saya sendiri. Coy, lihat dong, aku pengen pamer dong, kampungku enak, seger, indah. Jawabannya, bikin palaku pusing nontonnya gitu. Anjir, bukannya saya disupport sebagai orang lagi belajar, wah iya bro keren, tapi benerin lah ini gitu. Kan langsung bikin palaku pusing, nggak mau nonton. Nah, pokoknya dia komplain gitu. Dan ya Allah, timbul dalam diri saya, ya Allah, suatu saat saya pengen punya kamera yang sudah ada anti goyangnya, gitu kan, ada stabilizernya. Caranya Allah dijabah dengan cara berbeda. Saya dimampukan dengan cara berbeda untuk bisa beli GoPro waktu itu. GoPro harganya tuh di 8-9 juta. Bagi saya itu ajaib, guys. Kok bisa gitu ya? Itu juga bukan langsung ini. Saya beli aja, ada aja gitu. Tiba-tiba beli. Terus akhirnya kok masih kurang, saya beli kamera ini, guys. Ini nekat-nekat. Canon berapa ini untuk belajar, tapi ternyata bagi saya nggak cocok karena belum ada stabilizer ya. Kalau buat still bagus, cuman kalau buat ngevlog kayak saya jalan, ternyata ini wah goyang mulu gitu. Makanya saya muncullah beli GoPro itu. Ternyata GoPro saya sekarang udah bermasalah, guys. Saya mikir lagi, saya cocoknya memang kayaknya HP ini supaya saya ngedit segala macam cepet di situ. Dan ternyata apa yang terjadi? Saya dimampukan, ditolongin sobat untuk bisa beli ini S23 yang saat ini jadi gear utama saya, teman-teman. Senjata utama saya. Bermimpi pun tidak,
Ini S2 3 ini kan harganya waktu itu hampir 20 juta ya. Plus-plusnya udah 20 juta lebih, apalagi dengan mix segala macam sudah di atas 20 billion. Bagi saya itu hal yang mustahil, tapi bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Bermodalkan gendeng nekat ada aja jalan. Dan today saya pun juga masih terus belajar teman-teman. Cerita ini saya buat bukan saya mau sombong atau mau curhat, mau apa ada yang di kepala saya lepas. Saya biasakan begitu. Saya bukan bermaksud apa, jadi motivasi diri saya bahwa meyakinkan bahwa today hari ini pun saya lagi testing, penjualan saya lagi loyo, dana saya lagi habis gitu ya. Saya yang ada saya lepaskan dana saya untuk bayar yang lebih urgent. Jadi kondisi minus, kondisi zero, tidak apa-apa. Saya karena punya Allah, hakul yakin rezeki pasti datang, diberikan. Pasrah aja ke Allah. Itu yang saya lakukan today teman-teman. Jadi yang pasti saya nggak mau kena stres. Saya stres saya alihkan. Saya jadi semangat untuk belajar konten. Saya TikTok hari ini udah berapa kali konten teman-teman ya. Walaupun penjualan saya masih loyo. Bahkan tadi pagi ada yang chat juga, ada yang menanya, Pak ini ready nggak? Saya mau order 500 biji somai. Waduh, stok saya tumbang lagi. Gitu kan? Selalu ada apa namanya? Cerita di balik cerita gitu. Di balik ada hikmah di balik setiap perjalanan kita teman. See you. Terima kasih sudah mau nonton. Dibantu like, follow, subscribe-nya ya teman-teman. Kalau memang ada kebaikan silahkan diambil. Kalau keburukan buang ke laut. Dikasih komentarnya juga boleh. Supaya ada semangat dan teman-teman yang mau belajar bareng. Ayo kita belajar bareng. Kita nggak peduli usia kita berapa. Kita bisa dalam kondisi yang tadinya di atas, bisa di bawah, yang di bawah bisa ke atas. Nggak tahu. Itu rahasianya Allah. Jadi nggak usah songong-songong, nggak usah sombong-sombong pada saat kita di atas. Dan kita nggak usah bersedih pada saat kita di bawah. Yang pasti asal lillah, asal pasrah ke Allah, gaspol aja, damai hidup ini. Pokoknya jalankan sesuai syariatnya aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.